Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'd. Yang kami hormati Saudara Bupati Lombok Tengah, Saudara pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Ketua Pengadilan Negeri Lombok Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli Bupati, beserta seluruh jajaran pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan tenaga ahli praksi, tenaga ahli AKD dan rekan-rekan insan pers, singkatnya hadirin sidang dewan yang berbahagia. Mengawali laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 30 September 2021, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah, kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 149 yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang selanjutnya dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyebutkan bahwa fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan perda tentang APBD dan perubahannya, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai alat kelengkapan DPRD yang diberikan tugas membahas rancangan APBD dan perubahannya telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dan telah berjalan kurang lebih 8 bulan, tentu tidak terlepas dari berbagai dinamika yang berpengaruh terhadap asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja, yang hal tersebut mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap APBD yang sedang berjalan. Hal tersebut sejalan dengan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa
Perubahan APBD dilakukan antara lain apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 garing PMK.07/2021 yang antara lain mengamanatkan pengaturan penggunaan dana transfer umum paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi, serta pemerintah daerah diminta pula untuk menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan, penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya paling sedikit sebesar 8% dari alokasi dana umum yang digunakan antara lain untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dukungan keuangan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19, serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut terbitnya Permenq tersebut, pemerintah daerah telah melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Lombok Tengah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHP-BPK yang telah dituangkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun anggaran 2020 sebesar 57.473.773 rupiah, yang kesemuanya itu harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, memperhatikan uraian tersebut di atas, maka secara normatif pengajuan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 telah memenuhi persyaratan yang digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil pembahasan terhadap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Perubahan pendapatan daerah. Dibandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2021, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang awalnya berjumlah 2.197.459.962 rupiah direncanakan berkurang sebesar 14.991.113.223 rupiah atau menurun sebesar 0,68%, sehingga menjadi sebesar 2.184.395.739 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah. Target pendapatan asli daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 240.042.777.296 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 8.446.975.859 rupiah dari target pendapatan asli daerah pada APBD induk dan anggaran 2021, yaitu sebesar 232.385.801.437 rupiah.
Perubahan target pendapatan asli daerah terjadi akibat adanya penyesuaian target pada pajak daerah yang bersumber dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB mengalami penambahan sebesar 1,5 miliar rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada PT Bank NTB, PT BPR NTB, dan PT Damkrida Bersaing yang secara total mengalami penurunan sebesar 2.786.812.627 rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan bersumber dari penambahan target pendapatan pada Blok Puskesmas, AIKUA, dan penambahan target pendapatan dana kapitasi JKN pada Puskesmas Penujat, Puskesmas Batu Nyale, Puskesmas Tanah Beak, dan Puskesmas Pengadang sebesar 1.729.833.000 rupiah, serta penambahan target penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar 8.955.486 rupiah. B. Pendapatan transfer. Target pendapatan transfer pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 1.886.203.087 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 28.715.516.438 rupiah dari target pendapatan transfer pada APBD Indo tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 1.861.719.525 rupiah. Perubahan target pendapatan transfer terjadi karena adanya penyesuaian penurunan besaran target pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana alokasi umum sebesar 31.064.677.000 rupiah dan dana alokasi khusus DAK sebesar 2.423.236.000 rupiah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Penyesuaian besaran target tersebut telah ditindaklanjuti melalui penetapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Selain itu, perubahan target pendapatan transfer terjadi karena adanya penambahan target pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kurang bayar dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT yang telah disalurkan pada bulan Maret 2021 sebesar 4.392.396.562 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan perubahan kuat tahun anggaran 2021 sebesar 14.499.415.356 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 5.227.427.356 rupiah dari target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Induk tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 109.471.988 rupiah.
Perubahan target lain-lain pendapatan daerah yang sah terjadi karena adanya penambahan target pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari pengembalian sisa dana hibah penyelenggara pilkada dari KPU Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp987.987.984 dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp1.531.372 serta tambahan hibah rehat dan rekod pasca bencana tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.305.208.000. 2. Perubahan belanja daerah. Belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp220.121.511.000 dari semula belanja daerah yang dianggarkan pada APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.994.358.512 menjadi sebesar Rp2.412.119.869.512 dengan memperhatikan antara pendapatan daerah sebesar Rp2.468.395.739 dan belanja daerah sebesar Rp2.412.115.869.512 maka terdapat defisit sebesar Rp2.649.473.773 yang nantinya akan ditutup melalui pembiayaan itu. 3. Perubahan pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp256.473.773 atau mengalami penambahan sebesar Rp213.112.624.223 dibandingkan dengan anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada APBD induk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp22.534.849.550. Perubahan target penerimaan pembiayaan daerah tersebut meliputi A. Penyesuaian besaran sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya Silpa tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 dari semula dianggarkan sebesar Rp22.534.849.550 menjadi sebesar Rp5.7.473.773 atau bertambah sebesar Rp35.112.624.223. B. Pada tahun anggaran 2021 ini, pemerintah daerah telah merencanakan untuk memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat melalui penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. B. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 tetap menganggarkan pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur SMI sebesar Rp20 miliar
atau tidak mengalami perubahan. Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 257 miliar 647 juta 473.773 rupiah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 20 miliar rupiah. Maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan neto sebesar 237 miliar 647 juta 473.773 rupiah. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, berdasarkan penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan, belanja serta pembiayaan dalam perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 menghasilkan struktur perubahan APBD sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah direncanakan sebesar 2 triliun 182 miliar 468 juta 395.739 rupiah. 2. Belanja daerah direncanakan sebesar 2 triliun 420 miliar 115 juta 869.512 rupiah. 3. Surplus defisit sebesar minus 237 miliar 647 juta 473.773 rupiah. 4. Pembiayaan neto surplus sebesar 237 miliar 647 juta 473.773 rupiah. Maka silpa tahun berkenaan menjadi 0 rupiah. Dengan demikian maka struktur perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 direncanakan pada posisi berimbang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Saudara Muhalid menyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut. A. Terkait dengan pinjaman daerah yang diarahkan untuk infrastruktur jalan agar memperhatikan secara sungguh-sungguh kualitas pekerjaan sehingga nilai ekonominya lebih lama dapat dinikmati oleh masyarakat. B. Terhadap atlet asal Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini sedang ikut berlaga di ajang PON Papua agar mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah daerah. C. Terhadap mega proyek KEK Mandalika, fraksi Gerindra mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan momentum tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah melalui perekrutan tenaga kerja lokal maupun penyerapan hasil produksi pertanian dan kerajinan daerah. 2. Fraksi Partai Golongan Karya disampaikan oleh Saudara Haji Lalu Kelan SPD menyatakan abstain atau tidak menyampaikan pendapat dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan program kegiatan, khususnya kegiatan yang bersumber dari anggaran pinjaman daerah, pemerintah daerah kurang menjalin komunikasi dengan DPRD sebagai representasi masyarakat Lombok Tengah. Hal ini nampak dari beberapa usulan perbaikan ruas jalan strategis daerah yang telah disampaikan oleh DPRD tidak diakomodir dalam program PEN. Selain itu, fraksi Partai Golkar memandang bahwa ruas jalan yang telah diusulkan dalam program PEN tersebut tidak mencerminkan keterwakilan wilayah sehingga cenderung menumpuk di wilayah tertentu saja. 3. Fraksi PKB disampaikan oleh Saudara Haji Ahkam SIP menyatakan setuju terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2021. 4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Saudara Muslihin SH menyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut. A. Terhadap penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman daerah agar digunakan secara selektif dengan memperhatikan urgensi serta aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh DPRD selaku representasi masyarakat Lombok Tengah.
terhadap keberadaan KEK Mandalika, fraksi P3 mengharapkan agar masyarakat Lombok Tengah dapat ikut secara aktif, tidak hanya sekedar sebagai petugas cleaning service dan tukang parkir, tetapi juga masyarakat Lombok Tengah juga harus mampu duduk pada posisi jabatan yang strategis. 5. Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Saudara Adi Bagus Karya Putra menyatakan setuju dengan catatan agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi berbagai produk lokal, baik berupa hasil pertanian, peternakan maupun produk kerajinan lokal, agar dapat masuk di kawasan KEK Mandalika. Untuk itu, fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar MOU yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah bersama Mandalika Hotel Association MHA dapat ditindaklanjuti melalui aksi yang konkret. 6. Fraksi PKS disampaikan oleh Saudara Haji Ahmad Supli SH menyatakan abstain atau tidak memberikan pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, terutama dalam mengakomodir berbagai tuntutan masyarakat yang telah disampaikan melalui anggota DPRD, sehingga apa yang menjadi program kegiatan yang tertuang dalam dokumen APBD cenderung sepihak dari eksekutif saja. B. Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai honorer dengan alasan masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Jika pemerintah daerah berani melakukan pinjaman daerah untuk membenahi infrastruktur daerah, maka pemerintah daerah juga harus berani mencari terobosan lain untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer sebagaimana yang telah dilakukan oleh daerah lain. 7. Fraksi PBB disampaikan oleh saya sendiri menyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut. A. Terhadap ruas jalan yang sudah diusulkan namun tidak bisa diakomodir dalam perubahan APBD tahun 2021 dapat menjadi prioritas utama pada APBD 2022 yang akan datang, sehingga target jalan mantap yang sudah tertuangkan dalam RPJMD dapat tercapai. B. Terhadap anggaran insentif dan honor tenaga kesehatan agar segera dicairkan sehingga dapat menjadi penyemangat bagi nakes dalam ikhtiar melawan COVID-19 di Kabupaten Lombok Tengah. 8. Fraksi Nasdem Perjuangan disampaikan oleh Saudara Suhaimi SH menyatakan setuju terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2021. 9. Fraksi Amanat Nurani Berkarya disampaikan oleh Saudara Yasir Amrillah menyatakan setuju terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dengan demikian, dari 9 fraksi yang ada di DPD Kabupaten Lombok Tengah, 7 diantaranya yaitu fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, fraksi P3, fraksi Partai Demokrat, fraksi Nasdem Perjuangan, fraksi PBB, serta fraksi Amanat Nurani Berkarya menyatakan setuju terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi perda. Sedangkan 2 fraksi yaitu fraksi Partai Golkar dan fraksi PKS menyatakan abstain atau tidak memberikan pendapat. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 kiranya dapat menjadi representasi bagi fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mengambil keputusan pada rapat paripurna hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan 30 September 2021, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, M. Tauhid SIP Ketua, Haji Lalu Ahmad Rumiawan SOS Wakil Ketua, Haji Lalu Sarjana SH Wakil Ketua, Haji Muhammad Mayuki SAG Wakil Ketua. Anggota-anggota: 1. Suhadi Kana SOS MH, Sekretaris bukan anggota. 2. Lalu Muhibban
fraksi Gerindra. 3. Haji Muhdan Rum SPDI fraksi Gerindra, Muhalif fraksi Gerindra. Haji Lalu Kelan SPD fraksi Golkar, Haji Lalu Erlan SH Partai Golkar, Saripudin SAG fraksi Golkar. Haji Akam SIP fraksi PKB, Tarif fraksi PKB. Lalu Muhammad Syarif Hidayatullah SPDI fraksi P3, Muslihin fraksi P3. Ratmina fraksi Demokrat, Haji Bagus Karya Putra fraksi Demokrat. Haji Supri SH fraksi PKS, Ahmad Ribai SPDI fraksi PKS. Lalu Arif Rahman Hakim SE fraksi PBB, Legewarman SIP fraksi PBB. Suhaimi SH Nasdem Perjuangan, Tohri SPDI fraksi Nasdem Perjuangan. Yasir Amrillah SPDI fraksi Nurani Amanat Berkarya. Dan terakhir Sunaryawan SPDI fraksi Nurani Amanat Berkarya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak pimpinan dan segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lombok Tengah. Yang saya hormati Bapak Asisten Staf Ahli Bupati, Kepala PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang saya banggakan, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang saya hormati, para camat, kepala desa, rekan-rekan jurnalis, ikutnya hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua kesehatan, kegiatan dan kesempatan bahwa pada kesempatan ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah beserta hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini setelah sebelumnya kita melewati rangkaian proses dalam perumusan dan penyempurnaan nota keuangan dan raperda perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 ini, kita menyatakan persetujuan atas nota keuangan dan raperda tersebut. Proses tersebut telah kita lalui dengan rangkaian dinamika yang cukup menguras energi dan pikiran. Namun semua itu mengindikasikan sikap kesungguhan dan tanggung jawab kita terhadap kesinambungan proses pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap disepakatinya rumusan nota keuangan dan raperda perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 ini, terutama kepada seluruh anggota dewan yang terhormat yang telah bekerja keras dan bersungguh-sungguh memberikan kontribusi yang sangat berharga dan bermakna dalam melakukan penyempurnaan raperda tersebut. Hadirin yang berbahagia, mana keputusan DPRD tersebut sangatlah strategis dalam membangun harmonisasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Betapa indahnya kebersamaan itu, karena jika kita bersama maka rakyat pun akan tetap bersama kita. Untuk itu kualitas kebersamaan ini akan terus kita tingkatkan demi terwujudnya Lombok Tengah yang bersatu jaya, beriman, sejahtera, bermutu dan berbudaya. Bapak pimpinan, Bapak Ibu anggota dewan yang saya hormati, saya banggakan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan di forum yang terhormat ini. Semoga agenda kita pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal ibadah kita masing-masing. Semoga pula agenda-agenda pembangunan selanjutnya kita dapat tunaikan di bawah naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
dengan tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap pembahasan nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ladzim, amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Bupati Lombok Tengah, Saudara pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Ketua Pengadilan Negeri Lombok Tengah, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli bupati, beserta seluruh jajaran pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan tenaga ahli praksi, tenaga ahli AKD dan rekan-rekan insan pers. Singkatnya, hadirin sidang dewan yang berbahagia. Mengawali laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 30 September 2021, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah, kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 149 yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang selanjutnya dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyebutkan bahwa fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan perda tentang APBD dan perubahannya, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai alat kelengkapan DPRD yang diberikan tugas membahas rancangan APBD dan perubahannya telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dan telah berjalan kurang lebih 8 bulan, tentu tidak terlepas dari berbagai dinamika yang berpengaruh terhadap asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.
yang hal tersebut mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap APBD yang sedang berjalan. Hal tersebut sejalan dengan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa perubahan APBD dilakukan antara lain apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.07/2021 yang antara lain mengamanatkan pengaturan penggunaan dana transfer umum paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi, serta pemerintah daerah diminta pula untuk menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan, penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya paling sedikit sebesar 8% dari alokasi dana umum yang digunakan antara lain untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dukungan keuangan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19, serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut terbitnya Permenq tersebut, pemerintah daerah telah melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Lombok Tengah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan LHP-BPK yang telah dituangkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun anggaran 2020 sebesar 57.473.773 rupiah, yang kesemuanya itu harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, memperhatikan uraian tersebut di atas, maka secara normatif pengajuan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 telah memenuhi persyaratan yang digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil pembahasan terhadap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Perubahan pendapatan daerah dibandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2021, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang awalnya berjumlah 2.159.508.962 rupiah direncanakan berkurang sebesar 14.991.113.223 rupiah atau menurun sebesar 0,68%, sehingga menjadi sebesar 2.168.395.739 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah. Target pendapatan asli daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 240.432.777.296 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 8.446.975.859 rupiah dari target pendapatan asli daerah
pada APBD Induk dan anggaran 2021, yaitu sebesar 232 miliar 385 juta 801.437 rupiah. Perubahan target pendapatan asli daerah terjadi akibat adanya penyesuaian target pada pajak daerah yang bersumber dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB mengalami penambahan sebesar 1,5 miliar rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada PT Bank NTB, PT BPR NTB, dan PT Damkrida Bersaing yang secara total mengalami penurunan sebesar 2 miliar 786 juta 812.627 rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan bersumber dari penambahan target pendapatan pada Belut Puskesmas, AIKUA, dan penambahan target pendapatan dana kapitasi JKN pada Puskesmas Penujat, Puskesmas Batu Nyale, Puskesmas Tanah Beak, dan Puskesmas Pengadang sebesar 1 miliar 729 juta 833.000 rupiah, serta penambahan target penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksana pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar 8 miliar 3 juta 955.486 rupiah. B. Pendapatan transfer. Target pendapatan transfer pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 1 triliun 826 miliar 886 juta 203.087 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 28 miliar 715 juta 516.438 rupiah dari target pendapatan transfer pada APBD Induk tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 1 triliun 855 miliar 601 juta 719.525 rupiah. Perubahan target pendapatan transfer terjadi karena adanya penyesuaian penurunan besaran target pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana alokasi umum sebesar 31 miliar 64 juta 677.000 rupiah dan dana alokasi khusus dan sebesar 2 miliar 423 juta 236.000 rupiah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 garing PMK titik 07 garing 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Penyesuaian besaran target tersebut telah ditindaklanjuti melalui penetapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Selain itu, perubahan target pendapatan transfer terjadi karena adanya penambahan target pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kurang bayar dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT yang telah disalurkan pada bulan Maret 2021 sebesar 4 miliar 772 juta 396.562 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rancangan perubahan kuat tahun anggaran 2021 sebesar 114 miliar 749 juta 415.356 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 5 miliar 277 juta 427.356 rupiah
dari target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Induk tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 109 miliar 471 juta 988 rupiah. Perubahan target lain-lain pendapatan daerah yang sah terjadi karena adanya penambahan target pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari pengembalian sisa dana hibah penyelenggara pilkada dari KPU Kabupaten Lombok Tengah sebesar 970 juta 687.984 rupiah dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebesar 1.531.372 rupiah serta tambahan hibah rehat dan rekon pasca bencana tahun anggaran 2021 sebesar 4 miliar 305 juta 208 ribu rupiah. 2. Perubahan belanja daerah. Belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 220 miliar 121 juta 511 ribu rupiah dari semula belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Induk tahun anggaran 2021 sebesar 2 triliun 199 miliar 994 juta 358.512 rupiah menjadi sebesar 2 triliun 420 miliar 115 juta 869.512 rupiah. Dengan memperhatikan antara pendapatan daerah sebesar 2 triliun 182 miliar 468 juta 395.739 rupiah dan belanja daerah sebesar 2 triliun 420 miliar 115 juta 869.512 rupiah, maka terdapat defisit sebesar 237 miliar 647 juta 473.773 rupiah yang nantinya akan ditutup melalui pembiayaan itu. 3. Perubahan pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 257 miliar 647 juta 473.773 rupiah atau mengalami penambahan sebesar 235 miliar 112 juta 624.223 rupiah dibandingkan dengan anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Induk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 22 miliar 534 juta 849.550 rupiah. Perubahan target penerimaan pembiayaan daerah tersebut meliputi A. Penyesuaian besaran sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya Silpa tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 dari semula dianggarkan sebesar 22 miliar 534 juta 849.550 rupiah menjadi sebesar 57 miliar 647 juta 473.773 rupiah atau bertambah sebesar 35 miliar 112 juta 624.223 rupiah. B. Pada tahun anggaran 2021 ini, pemerintah daerah telah merencanakan untuk memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat melalui penerimaan pinjaman daerah sebesar 200 miliar rupiah dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. B. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah.
kebijakan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 tetap menganggarkan pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur SMI sebesar 20 miliar atau tidak mengalami perubahan. Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 257 miliar 647 juta 473.773 rupiah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 20 miliar rupiah. Maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan neto sebesar 237 miliar 647 juta 473.773 rupiah. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, berdasarkan penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan, belanja serta pembiayaan dalam perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 menghasilkan struktur perubahan APBD sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah direncanakan sebesar 2.182 miliar 468 juta 395.739 rupiah. 2. Belanja daerah direncanakan sebesar 2.420 miliar 115 juta 869.512 rupiah. 3. Surplus defisit sebesar minus 237 miliar 647 juta 473.773 rupiah. 4. Pembiayaan neto surplus sebesar 237 miliar 647 juta 473.773 rupiah. Maka silpa tahun berkenaan menjadi 0 rupiah. Dengan demikian maka struktur perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 direncanakan pada posisi berimbang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Saudara Muhalid menyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut. A. Terkait dengan pinjaman daerah yang diarahkan untuk infrastruktur jalan agar memperhatikan secara sungguh-sungguh kualitas pekerjaan sehingga nilai ekonominya lebih lama dapat dinikmati oleh masyarakat. B. Terhadap atlet asal Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini sedang ikut berlaga di ajang PON Papua agar mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah daerah. C. Terhadap mega proyek KEK Mandalika, fraksi Gerindra mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan momentum tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah melalui perekrutan tenaga kerja lokal maupun penyerapan hasil produksi pertanian dan kerajinan daerah. 2. Fraksi Partai Golongan Karya disampaikan oleh Saudara Haji Lalu Kenan SPD menyatakan abstain atau tidak menyampaikan pendapat dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan program kegiatan, khususnya kegiatan yang bersumber dari anggaran pinjaman daerah, pemerintah daerah kurang menjalin komunikasi dengan DPRD sebagai representasi masyarakat Lombok Tengah. Hal ini nampak dari beberapa usulan perbaikan ruas jalan strategis daerah yang telah disampaikan oleh DPRD tidak diakomodir dalam program PEN. Selain itu, fraksi Partai Golkar memandang bahwa ruas jalan yang telah diusulkan dalam program PEN tersebut tidak mencerminkan keterwakilan wilayah sehingga cenderung menumpuk di wilayah tertentu saja. 3. Fraksi PKB disampaikan oleh Saudara Haji Ahkam SIP menyatakan setuju terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2021. 4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Saudara Muslihin SH
menyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut. A. Terhadap penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman daerah agar digunakan secara selektif dengan memperhatikan urgensi serta aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh DPRD selaku representasi masyarakat Lombok Tengah. B. Terhadap keberadaan KEK Mandalika, fraksi P3 mengharapkan agar masyarakat Lombok Tengah dapat ikut secara aktif, tidak hanya sekedar sebagai petugas cleaning service dan tukang parkir, tetapi juga masyarakat Lombok Tengah juga harus mampu duduk pada posisi jabatan yang strategis. 5. Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Saudara Adi Bagus Karya Putra menyatakan setuju dengan catatan agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi berbagai produk lokal, baik berupa hasil pertanian, peternakan maupun produk kerajinan lokal, agar dapat masuk di kawasan KEK Mandalika. Untuk itu, fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar MOU yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah bersama Mandalika Hotel Association MHA dapat ditindaklanjuti melalui aksi yang konkret. 6. Fraksi PKS disampaikan oleh Saudara Haji Ahmad Supli SH menyatakan abstain atau tidak memberikan pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, terutama dalam mengakomodir berbagai tuntutan masyarakat yang telah disampaikan melalui anggota DPRD, sehingga apa yang menjadi program kegiatan yang tertuang dalam dokumen APBD cenderung sepihak dari eksekutif saja. B. Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai honorer dengan alasan masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Jika pemerintah daerah berani melakukan pinjaman daerah untuk membenahi infrastruktur daerah, maka pemerintah daerah juga harus berani mencari terobosan lain untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer sebagaimana yang telah dilakukan oleh daerah lain. 7. Fraksi PBB disampaikan oleh saya sendiri menyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut. A. Terhadap ruas jalan yang sudah diusulkan namun tidak bisa diakomodir dalam perubahan APBD tahun 2021 dapat menjadi prioritas utama pada APBD 2022 yang akan datang, sehingga target jalan mantap yang sudah tertuangkan dalam RPJMD dapat tercapai. B. Terhadap anggaran insentif dan honor tenaga kesehatan agar segera dicairkan sehingga dapat menjadi penyemangat bagi nakes dalam ikhtiar melawan COVID-19 di Kabupaten Lombok Tengah. 8. Fraksi Nasdem Perjuangan disampaikan oleh Saudara Suhaimi SH menyatakan setuju terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2021. 9. Fraksi Amanat Nurani Berkarya disampaikan oleh Saudara Yasir Amrillah menyatakan setuju terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dengan demikian, dari 9 fraksi yang ada di DPD Kabupaten Lombok Tengah, 7 diantaranya yaitu fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, fraksi P3, fraksi Partai Demokrat, fraksi Nasdem Perjuangan, fraksi PBB, serta fraksi Amanat Nurani Berkarya menyatakan setuju terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi perda. Sedangkan 2 fraksi yaitu fraksi Partai Golkar dan fraksi PKS menyatakan abstain atau tidak memberikan pendapat. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 kiranya dapat menjadi representasi bagi fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mengambil keputusan pada rapat paripurna hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perayaan 30 September 2021, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, M. Tauhid SIP Ketua, Haji Lalu Ahmad Rumiawan SOS Wakil Ketua, Haji Lalu Sarjana SH Wakil Ketua, Haji Muhammad Muayyuki SAG Wakil Ketua. Anggota-anggota: 1. Suhadi Kana SOS MH, Sekretaris bukan anggota. 2. Lalu Muhibban, Fraksi Gerindra. 3. Haji Muhdarum SPDI, Fraksi Gerindra, Muhalif Fraksi Gerindra. Haji Lalu Kelan SPD, Fraksi Golkar. Haji Lalu Erlan SH, Partai Golkar. Saripudin SAG, Fraksi Golkar. Haji Akam SIP, Fraksi PKB. Tarif, Fraksi PKB. Lalu Muhammad Syarif Hidayatullah SPDI, Fraksi P3. Muslihin, Fraksi P3. Ratmina, Fraksi Demokrat. Haji Bagus Karya Putra, Fraksi Demokrat. Haji Supri SH, Fraksi PKS. Ahmad Ribai SPDI, Fraksi PKS. Lalu Arif Rahman Hakim SE, Fraksi PBB. Legewarman SIP, Fraksi PBB. Suhaimi SH, Nasdem Perjuangan. Tohri SPDI, Fraksi Nasdem Perjuangan. Yasir Amrillah SPDI, Fraksi Nurani Amanat Berkarya. Dan terakhir Sunaryawan SPDI, Fraksi Nurani Amanat Berkarya. Terima kasih.